Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Bahasa Arab kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Ad-Darsus Tsani, Al-Mihnatu, atau bahasa Indonesianya adalah profesi. Baik, kita lanjut. Berikut adalah kosakata yang banyak digunakan pada bab al-mihnatu. Bisa dilihat pada gambar-gambar ini merupakan profesi-profesi. Nah, baik, untuk disimak apa saja bahasa Arab dari profesi-profesi yang ada pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah mudarrisun. Mudarrisun itu artinya guru laki-laki atau pak guru. Selanjutnya adalah tolibun. Tolibun ini adalah murid laki-laki. Selanjutnya muwaddafun. Muwaddafun ini adalah pegawai. Fallahun. Fallahun ini artinya petani. Mudarrisun, ibu guru. Tinggal ditambah kalau yang di sini mudarrisun, kalau perempuan tinggal ditambah dengan tun di sini ya. Jadi mudarrisun dan mudarrisatun. Ini sudah membedakan antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya tolibatun, murid perempuan. Kalau tolibun murid laki-laki, kalau tolibatun murid perempuan. Selanjutnya tajirun. Tajirun ini adalah penjual. Sohafiyun. Sohafiyun ini adalah wartawan. Tobibun. Tobibun ini adalah dokter. Mumarridun. Mumarridun ini adalah perawat. Selanjutnya jundiun. Jundiun ini adalah sesuai dengan gambarnya tentara. Baharun. Baharun ini adalah pelaut. Saikun. Saikun ini adalah sopir. Selanjutnya muhandisun. Muhandisun ini adalah arsitek. Syurtiun, polisi. Tobbahun, koki. Nah, baik, sebelum dilanjutkan, sekali lagi disampaikan, apabila profesi tersebut merupakan jenis kelaminnya perempuan, contoh, muwaddafun adalah pegawai laki-laki. Kalau pegawainya perempuan tinggal ditambah dengan tak di sini, tak marputo di sini berarti muwaddafatun. Nah, kalau bu tani jadi fallahatun. Kalau misalnya dokternya perempuan asalnya tobibun menjadi tobibatun. Sama semuanya, tinggal ditambah dengan tak apabila jenis kelaminnya perempuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita menghafal kosakata profesi al-mihnatu sambil bernyanyi. Jadi di sini ada nyanyian yang berupa profesi. Baik, saya pertama kali akan mencontohkan, selanjutnya yang kedua nanti kita bernyanyi bersama-sama. Mudarrisun itu guru, talibun itu murid, muwaddafun itu pegawai, raisul madrasah kepala sekolah, muhandisun itu arsitek, syurtiyun itu polisi, tajirun itu pedagang, qadin pak hakim, sohafiyun itu wartawan, adibun itu sastrawan, baharun itu pelaut, bustaniyun pak kebun, tabibun itu dokter, mumarridun itu perawat, tobbahun itu koki, saikun pak sopir. Nah, mudah kan? Baik,
Coba kita ulangi sekali lagi, tapi bersama-sama kita sambil bernyanyi. Tuh, 2, 3. Mudarrisun itu guru, talibun itu murid, muwaddafun itu pegawai, roisul madrasah kepala sekolah, muhandisun itu arsitek, syurtiyun itu polisi, tajirun itu pedagang, qadin pak hakim, sohafiyun itu wartawan, adibun itu sastrawan, baharun itu pelaut, bustaniyun pak kebun, tabibun itu dokter, mumarridun itu perawat, tobbahun itu koki, saikun pak sopir. Nah, gampang kan? Daripada kalian menghafal dengan cara biasa, kalau dilakukan insya Allah akan lebih menarik dan lebih mudah untuk dihafalkan. Baik, kita lanjutkan. Cermati kalimat berikut ini. Ini ada gambar-gambar. Nah, dilihat. Nah, hada Utsman. Jadi hada ini artinya ini ya. Hada Utsman, ini Utsman. Huwa, ini huwa dia laki-laki ya. Huwa mudarrisun. Mudarrisun barusan adalah Pak Guru. Jadi ini Utsman, dia seorang guru. Yang kedua, hadhihi Zainabu, ia mumarridatun. Ini Zainab, dia seorang perawat. Jadi kalau laki-laki di sini hada, kalau perempuan hadhihi. Kalau laki-laki huwa, kalau perempuan iya. Gampang kan? Selanjutnya hada Aliyu. Ini adalah Ali. Huwa muwaddafun, dia adalah seorang pegawai. Ini Ali, dia seorang pegawai. Hadhihi Fatimatu, ini adalah Fatimah. Dia adalah seorang thalibatun, seorang murid. Ini sudah sesuai dengan gambarnya masing-masing. Kemudian dzalika Muhammadun, itu adalah Muhammad. Huwa, dia syurtiyun adalah seorang polisi. Jadi itu Muhammad. Jadi kalau hadza itu artinya ini, sedangkan dzalika artinya itu. Untuk laki-laki, untuk perempuan. Nah, ini dia. Tilka Hindun, itu Hindun. Hiya sohafiyatun, dia adalah seorang wartawan. Nah, gampang kan? Jadi sesuai dengan profesinya yang ada pada gambar ini sudah. Ini muwaddafun, surtiyun, sohafiyun, thalibatun, mumarridatun, dan mudarrisun. Baik, kita lanjutkan. Marilah kita cermati pola kalimat pertanyaan berikut ini. Jadi tolong disimak baik-baik, karena setelah ini akan ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, hal ini merupakan kata tanya. Nah, yang artinya hal ini artinya apakah. Jadi pertanyaan apakah. Jawaban untuk pertanyaan ini ada dua. Jadi kalau ada hal, maka cara menjawabnya ada dua. Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, dijawab iya. Atau bahasa Arabnya adalah na'am. Apabila pertanyaannya sama dengan jawabannya. Selanjutnya dijawab tidak. Atau bahasa Arabnya la. Kapan bisa dijawab la? Apabila pertanyaannya tidak sama dengan jawabannya. Nah, supaya jelas, marilah kita simak keterangan berikut ini. Nah, contohnya. Ini gambarnya apa? Gambarnya koki. Nah, ada pertanyaan. Hal hadza tabbahun?
Ini kho ya. Apakah ini koki? Coba dilihat, ini koki apa bukan? Nah, koki kan? Berarti kita jawabnya adalah na'am. Kenapa? Karena pertanyaannya dengan jawabannya bakalan sama. Maka dijawab dengan na'am. Iya, hada tobbahun. Jadi, iya, ini adalah koki. Selanjutnya marilah kita simak gambar yang kedua. Ya, ini koki ya. Nah, ini gambarnya apa? Gambarnya seorang penjual. Ada pertanyaan, hal dzalika mudarrisun? Apakah itu adalah seorang guru? Coba dilihat di gambarnya ini. Apakah ini Pak Guru? Nah, sudah bisa kita tebak. Jadi maka jawabannya adalah la. Nah, la. Pertanyaannya tidak sama dengan jawabannya. Dzalika tajirun, itu adalah seorang pedagang. Jadi bisa dipahami ya. Jadi jawabannya na'am apabila jawaban dengan pertanyaannya sama. Ini hada tobbahun, ini hada tobbahun. Dijawablah apabila pertanyaan dengan jawabannya tidak sama. Jadi ada pertanyaan, apakah ini guru? Tidak, ternyata. Kenapa? Karena jawabannya adalah seorang pedagang. Maka jawaban di sini harus ditulis dengan kata la. Saya akhiri, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.